bergabung dulu, yang lainnya nanti biar menunggu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, 12 MIPA 3. Mohon maaf ini saya terpaksa harus Google Meet ya, karena di kelas kosong iman-iman waktunya ya, waktunya habis. Oke. Jadi waktunya mumpung ini apa namanya? Sudah banyak ini, ada 14 yang gabung, jadi kita mulai aja. Jadi pembahasan kita di kesempatan hari ini melanjutkan materi, kan materi baru ya. Kalau saya lihat di kelas ini materi yang lalu sudah sampai di gaya Lorentz. Nah ini gaya Lorentz sudah gaya tolak, saling tolak gitu ya. Ada yang gaya Lorentz searah, arah berlawanan saling mendekat, ini tampak seperti tarik menarik. Nah untuk hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang baru, yaitu kebalikan dari bab yang sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu kan ada arus listrik, itu menyebabkan adanya medan magnet. Nah untuk yang bab saat ini yang akan kita bahas nanti, kebalikan dari bab yang lalu gitu ya, dari bab yang lalu, yaitu dari medan magnet itu nanti untuk menghasilkan listrik gitu ya. Jadi dari medan magnet menghasilkan listrik. Jadi bahasan kita pada kesempatan hari ini adalah induksi. Induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet. Ini ya, jadi induksi elektromagnet. Apa maksudnya induksi elektromagnet itu? Berarti ini ada elektro itu listrik dan magnet. Jadi nanti kita bahas tentang menghasilkan listrik dari magnet. Jadi yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan listrik dari PLTU gitu ya. Dan PLTU itu di sana menggunakan generator ya. Jadi di sana menggunakan generator yang kemudian generator itu diputar menggunakan uap gitu ya. Nah, kita akan membahas bukan di bagaimana memproduksi uapnya dan sebagainya, tapi adalah konsep-konsep dasar bagaimana listrik itu bisa terbentuk, apa saja besaran yang mempengaruhi, terus bagaimana cara menghasilkannya, kemudian tekniknya seperti apa, sehingga yang paling banyak saat ini kenapa kok menggunakan generator yang diputar, tidak menggunakan bentuk yang lain atau teknik lain gitu ya. Nah itu, baik. Kita lanjutkan dulu. Terus sebelum ke GGL induksi atau listrik yang dihasilkan oleh magnet itu, maka kita perlu tahu dulu tentang ini, flux magnet. Ya, jadi ada flux magnet. Jadi ada yang pertama, kita mulai dari flux magnet. Oke, ini ya, ada flux magnet. Apa itu flux magnet? Atau flux medan magnet. Jadi sama halnya dengan pengertian atau definisi flux pada medan listrik. Jadi kalau flux medan magnet ya berarti ini banyaknya medan ya, medan magnet yang menembus permukaan. Ini ya. Jadi kalau misalkan medan listrik kemarin kan banyaknya medan listrik yang menembus permukaan. Kalau flux magnet berarti banyaknya medan magnet gitu ya. Jadi jika mengganti medannya medan apa? Kalau flux listrik jadi medan listrik. Nah, jadi ini saya misalkan saya memiliki sebuah permukaan gitu ya, permukaan yang bentuknya kita belum secara spesifik apa gitu ya, tapi ini misalkan suatu permukaan, itu suatu permukaan. Nah, kemudian di permukaan ini memiliki luas penampang atau besarnya misalkan adalah A gitu ya. Besarnya adalah A, kemudian di situ ada medan magnet, nanti ada medan magnet yang menembus permukaan ini gitu. Jadi ada medan magnetnya saya gambarkan dengan garis ini ya, garis tanda panah karena dia berupa vektor. Ini dari belakangnya permukaan itu terus menembus permukaan sini. Nah ini. Kemudian ada lagi yang lain ya, garis yang lain.
dari belakang sana terus menembus permukaan begini dan seterusnya gitu ya. Banyak, jadi ada banyak, itu saya gambarkan hanya 3 saja. Saya gambarkan hanya 3. Kemudian di permukaan ini ada yang namanya garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus permukaan. Misalkan garis normalnya ke sana. Ini adalah arah normal. Saya beri tanda N. N itu maksudnya adalah normal gitu ya. Kemudian luas penampangnya adalah besarnya A. Dan yang warna merah itu, yang warna merah ini adalah medan magnet. Ini ya, yang warna merah ini adalah medan magnet. Jadi yang warna merah itu adalah medan magnet. Nah, medan magnet itu menembus permukaan A, luas permukaan A. Kemudian warna biru itu adalah arah permukaannya. Mukanya menghadap kemana gitu, maksudnya gitu ya. Nah, kemudian kalau diperhatikan di situ kan ada garis warna biru, garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus permukaan. Kemudian dia membentuk sudut. Nah, ini medan magnet itu membentuk sudut theta terhadap garis normal. Jadi ada catatan di sini. Ini adalah arah normal ya, atau biasa disebut dengan garis normal itu. Ini selalu tegak lurus permukaan. Tegak lurus permukaan. Nah, kemudian ini ya, B ini adalah medan magnet. Medan magnet, kemudian A ini adalah luas, nilai luasnya. Luas permukaan. Sedangkan untuk sebentar. Ya. Ini adalah vektor luas. Jadi ini sama saja dengan A. Nah, ini ya. Jadi A itu nilainya, N itu adalah arahnya. Nah, A itu nilainya. Jadi bentuk vektornya seperti itu. Lalu bagaimana dengan fluksnya? Jadi fluksnya bagaimana menghitungnya? Diperoleh dari operasi apa gitu ya. Jadi flux itu nanti adalah besaran skalar, sedangkan B medan magnet itu besaran vektor. Kemudian yang A vektor itu, jadi A vektor itu adalah ya vektor ya. Jadi vektor arah permukaan dari bidang itu. Agar nanti dua vektor itu menghasilkan nilai atau skalar, maka nanti operasinya menggunakan dot product atau perkalian titik yang pernah dibahas di kesempatan ketika materi tentang listrik statis dulu itu ya, ada pengantar tentang operasi vektor. Pengantar operasi vektor, jadi nanti akan kita gunakan lagi. Oke. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Jadi ini kita masuk ke bab baru ya. Baik. Selanjutnya, ini gambaran ya, gambaran ada medan magnet yang menembus permukaan. Kemudian kita akan menghitung bagaimana dengan nilai dari fluksnya. Jadi untuk flux itu dirumuskan V, ini ya, V, ini sama dengan medan magnet, vektor ya, dot dengan permukaan, vektor permukaan. Ini ya. Nah, nilainya ini sama juga dengan ini. Untuk mencari nilainya berarti B. Besarnya medan magnet, kalau tidak diberi tanda panah, berarti itu hanya skalarnya, nilainya, bukan vektor. Kemudian besarnya luas dikalikan dengan cos theta. Theta adalah sudut antara apa tadi? Sudut antara B dan N, ya, sudut antara B dan A atau B dan N, gitu ya. Ini, jadi yang ini tadi. Nah, ini theta. Theta itu di sini, sudut antara, saya berikan keterangan ya. Theta ini adalah sudut antara B dan A. Yang itu diwujudkan dalam bentuk N itu ya, arahnya A itu sampai sejajar dengan arah N itu. Nah ini, jadi rumusannya nanti ini. Loh kok ada dua Pak, pakai yang mana? Atas dan bawah itu nanti menghasilkan nilai yang sama. Ya. Lalu pakai yang mana? Ya tergantung yang diketahui nanti bentuknya apa.
Kalau yang diketahui bentuknya sudut, bentuknya vektor, ya maka nanti pakai saja yang atas. Kalau yang diketahui berupa skalarnya dan juga sudutnya, maka pakai rumus yang bawah gitu ya. Pakai rumus yang bawah. Jadi contoh. Nah, oh ya, tapi sebelum sampai ke contoh, coba kita perhatikan di sini ya. Di sini menggunakan cos. Ya, ini ada cos. Nilai kosinus ya. Ini akan maksimal jika theta sama dengan 0. Apa maksudnya theta sama dengan 0? Yaitu ketika B itu tegak lurus permukaan. Permukaan atau bisa dikatakan B medan magnetnya itu ya sejajar arah normal. Arah panah warna biru tadi ya, sejajar. Oke. Kemudian ini akan nilainya minimum ya, minimum atau minimal gitu ya. Jika theta itu 90. Hati-hati, theta itu diukur dari garis normal ya, dari panah yang warna biru ini, bukan dari permukaan ya. Jadi ketika ini 90 berarti itu maksudnya adalah karena cos 90 kan 0 gitu ya. Jadi maksudnya adalah B ini sejajar permukaan. Jadi kalau sejajar permukaan kan berarti tidak menembus permukaan, maka tidak ada fluksnya gitu ya. Sejajar permukaan. Atau mungkin ada yang menyebutnya, buku yang lain ada yang menyebut B tegak lurus normal gitu ya. Tegak lurus arah normal. Nah ini, jadi kalau saya gambarkan secara sederhana gitu ya, secara sederhana, ini misalkan ada bidang, ini ya, maka ketika seperti ini medan magnetnya tegak lurus permukaan seperti ini, ini ya, jadi ada B, kemudian ini ada B juga. Nah kalau seperti ini berarti maksimal, jadi tetanya berapa? Tetanya sama dengan 0, karena dia tegak lurus permukaan, ini terhadap permukaan tegak lurus. Ini ya, tegak lurus permukaan. Ini ya. Jadi ini theta sama dengan 0. Garis normalnya kan garis normalnya ini. Garis normal itu selalu tegak lurus bidang. Jadi ini adalah N. Ya, tegak lurus bidang. Jadi sejajar B-nya. B-nya sejajar dengan normal. Jadi ini adalah B. Maka ini maksimal. Ya, jadi semua B itu menembus permukaan. Tapi kalau menemukan kasus seperti ini, bidang misalkan seperti ini ya. Oke. Ada sebuah bidang, kemudian arah normal itu kan selalu tegak lurus. Arah normalnya selalu tegak lurus. Ini adalah arah normal. Kemudian medan magnetnya di sini. Medan magnetnya sejajar permukaan atau tegak lurus di sini. Nah ini di atasnya permukaan ini, atau bisa juga dia di bawah, tapi sejajar gitu ya. Di bawahnya sana. Nah, gitu. Ini B. Maka kalau seperti ini, theta sama dengan 90 dan ini fluksnya 0. Kenapa 0? Karena B itu tidak menembus permukaan, dia sejajar permukaan gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini flux maksimal. Ini ya, fluksnya maksimal. Tapi kasus yang sebelah kanan ini fluksnya minimum. Ya, minimum karena ini medan magnetnya itu sejajar ya, medan magnetnya sejajar. Maka dia akan minimum. Oke, jadi itu ya gambaran untuk medan magnet yang menembus permukaan, kemudian disebut sebagai flux magnetik atau flux medan magnet. Nah, kemudian saya lanjutkan di ini contoh gitu ya. Contoh penggunaan persamaan tadi. Ini saya beri contoh ya. Misalkan diketahui
diketahui gitu ya. Diketahui ada vektor medan magnet ini adalah 2i plus 4j plus 4k ini ya, plus 4i plus j kemudian 4k. Oke, kemudian permukaannya itu menghadap ke arah ini 3i plus 4j, arah k-nya tidak ada 0 gitu ya. Nah ini kemudian B, medan magnet tersebut, medan magnet B menembus permukaan A, gitu ya, menembus permukaan A, kemudian tentukan ini ya, tentukan yang pertama adalah apa ini? Medan magnet B menembus permukaan yang pertama adalah besarnya flux medan magnet. Kemudian yang kedua, sudut antara B dan A, antara vektor B dan vektor A, gitu ya, sudut. Nah, baik, kita akan bahas bersama soal ini ya. Jadi di sini diketahui medan magnetnya B dan bukan medan magnet ya, medan magnet betul, bukan medan permukaan, tapi ini luas vektor permukaan itu ya, permukaan A 3i plus 4j gitu ya, 0 pada arah sumbu z-nya 0 ya, jadi tidak ada yang plus k-nya, tidak ada. Kemudian untuk mencari flux magnetik, ini kan sajiannya berupa vektor. Kalau sajiannya berupa vektor seperti ini, maka pilih persamaan yang atas ini ya, persamaan yang paling atas ini. Flux atau V sama dengan B plus B dot A, gitu ya. V itu flux ini ya. Jadi flux itu sama dengan, jadi saya beri keterangan dulu. Ini V adalah flux, satuannya Weber. Oke. Jadi ini adalah flux magnetik, satuannya adalah Weber. Kemudian sekarang kita menjawab yang pertama ini ya. Yang pertama, jadi ini ada ini ya, V sama dengan B dot A. Ya, B dot A. Nah, jadi ini ada 2i plus 4j plus 4k. Kemudian dot ini 3i plus 4j. Nah, ini ya. Harus ingat sekarang operasi dot produk atau perkalian titik vektor. Prinsipnya apa? Kalau ini ketemu dengan dot produk, apa yang masih ingat materi kelas 10 ini? Ya, jadi apa? Lupa. Nanti dibuka lagi ya materi kelas 10 tentang vektor, atau saya sudah membuat pengantar yang di materi pertama kemarin kelas 12 itu ada operasi vektor ya. Pengantar operasi vektor, mengingat kembali operasi vektor. Jadi untuk dot produk ini perlu diingat ya. Ingat bahwa kalau nanti menemukan I dot I kemudian J dot J kemudian K dot K, ini hasilnya satu. Tapi kalau yang tidak sejenis, I dot J kemudian menemukan J dot I atau I dot K kemudian K dot I, ada lagi J dot K kemudian ada lagi K dot J gitu, maka ini hasilnya 0. Nah, maka dari situ nanti yang ada nilainya itu nanti tinggal ini saja, 2i dot
3i. Ini ada nilainya. Tapi kalau yang 2i dot 4j ini 0. Karena kan i dot j 0. Gitu ya. Kemudian yang 4 ini 0 karena beda. K dot i 0 ya. Kemudian ada K dot j ini juga 0. Kemudian yang berikutnya kalau menemukan lagi ini 4j dot i 0. Kemudian 4j dot 4j ada nilainya. Jadi nanti yang ada nilainya hanya yang i dan j itu saja, yang k-nya 0 ya. Jadi itu adalah untuk yang dot product. Jadi saya tulis di halaman berikutnya ya. Saya tulis lagi di sini ya. Jadi ada V tadi adalah B dot A, berarti ini adalah 2I plus 4J plus 4K di dot product dengan 3I plus 4J. Nah berarti yang ada nilainya hanya yang 2I dot 3I, jadi tinggal 2 kali 3. I dot I nya kan 1 ya. Kemudian yang 4J dan 4J, jadi 4 kali 4. Yang K hilang semua ya, 0. Ini ya, jadi 4 kali 0 ini hilang ya. Jadi ini hasilnya ada 6 ditambah dengan 16. Jadi 22 Weber. Ini adalah medan bukan medan sorry ya. Flux ya, flux medan magnet. Jadi itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, seperti ini ya. Sudah menemukan flux medan magnet. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sudut antara B dan A. Bagaimana untuk mencari sudut antara B dan A? Maka gunakan dua persamaan ini. Persamaan pertama sudah menemukan hasilnya. Ini kan sama saja ya. Dua ini nilainya sama. Jadi nanti dibawa ke bawah ini. Jadi V-nya ini diganti dengan B dot A tadi. Jadi ini saya di sini ya. Sekarang yang kedua. Untuk yang kedua, berarti kan ada V sama dengan besarnya B, besarnya A kalikan cos theta. Jadi V tadi kan boleh diperoleh dari ini juga sama. Jadi ini ada B dot A sama dengan B kalikan A kalikan cos theta. Nah, B dot A tadi kan sudah ketemu dua itu. 22. Sekarang bagaimana dengan besarnya B? Nah, B itu kan vektor. Kalau untuk mencari besarnya vektor berarti ya akar dari komponennya dikuadratkan dan dijumlahkan. Jadi ini dikuadratkan 2. 2 kuadrat ditambah ini 4 ya, 4 kuadrat ditambah yang arah Z atau K ini adalah 4 kuadrat. Nah, itu besarnya B. Besarnya A berarti yang akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Kemudian baru cos theta. Ini ada 22. Kemudian di sini ada akar dari 16 tambah 16, 32 tambah 4, 36. 36 di akar 6 ya. Ini ada 9 kuadrat ditambah 6 9 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 jadi 25. 25 di akar itu ketemunya 5. Ya. Ketemunya 5. Nah, kalikan cos theta. Jadi dari sini bisa diperoleh cos theta sama dengan 22/30. Nah, ini kita mencari tetanya bukan cosnya. Berarti nanti untuk theta ini adalah pakai di kalkulator biasanya pakai ini cos pangkat 1 gitu ya, inverse-nya atau anti cosinusnya, arcus cos gitu ya. Nanti macam-macam kalkulator notasinya ya. Jadi maksudnya kita mencari sudutnya dari 22/30. Nah, ini ya 22/30. Nah, kita akan menghitung pakai kalkulator ya. Hasilnya berapa itu? Kita coba pakai kalkulator. Karena bukan sudut istimewa, nilainya bukan nilai sudut istimewa. Ini saya tutup dulu sebentar. Saya presentasikan untuk kalkulatornya. Saya slideshow dulu kalkulatornya sebentar biar nanti kalian juga tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Kalkulator. Oke, apakah sudah terlihat dari layarnya masing-masing? Sudah, Pak.
Oke, sudah terlihat ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menghitung tadi. Tadi kan 22/30. Jadi ada 22 dibagi 30 gitu ya. Sama dengan ini 0,73333 gitu ya. Kemudian di anti cos-nya, berarti kita menggunakan inverse. Kalau kalian menggunakan kalkulator saintifik biasanya pakai shift gitu ya. Ini pakai inverse, kemudian cos pangkat 1 ini. Nah, jadi ketemunya adalah 42 ini. Sudutnya adalah 42,83 ini. Jadi sudut yang dibentuk antara B dan A itu adalah 42,3 derajat, 42,83 derajat gitu ya. Oke. Oke, sudah terlihat itu ya. Sini saya tutup dulu kalkulatornya. Nah, saya tuliskan lagi di yang tadi di pekerjaan kita ini ya. Oke, jadi ketemunya tadi theta sudutnya sama dengan 42 ya, 42,83 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara B dan A itu adalah 42,83 derajat. Oke, sampai di bagian ini bisa diterima ya. Sementara ini ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan berarti lanjut. Nah, itu adalah flux ya, flux. Jadi flux itu adalah banyaknya medan yang menembus permukaan atau banyaknya medan yang menembus suatu permukaan. Nah, maka apakah flux itu sudah cukup untuk bisa menghasilkan listrik? Ternyata belum cukup gitu ya. Syaratnya untuk bisa menghasilkan listrik itu nanti harus ada perubahan flux ya, perubahan flux. Jadi harus ada perubahan flux. Kalau hanya ada flux saja dan tidak mengalami perubahan nilai, tidak mengalami perubahan besar flux, maka listriknya tidak akan bisa diproduksi. Jadi kalau kalian misalkan melihat ketika ada orang punya hajatan, biasanya kan nyewa terop itu ya, ada dinamo besar, ada generator besar yang diputar pakai diesel, itu untuk menghasilkan listrik gitu ya, untuk menghasilkan listrik. Nah jadi itu adalah generator yang asalnya di dalamnya ada kumparan. Nah kumparan itu nanti akan membentuk satu permukaan ya, permukaan. Nah itu dia diletakkan di dalam medan magnet gitu ya, berada di dalam medan magnet. Nah kemudian kenapa kok harus diputar? Ya diputar itu tujuannya biar fluxnya itu berubah, nilainya berubah-ubah. Kalau ada fluxnya nilainya berubah-ubah, maka akan ada yang namanya GGL induksi atau listrik ya. Jadi putar maka tidak akan menghasilkan GGL induksi atau tidak akan menghasilkan listrik. Nah itu ya, jadi syaratnya untuk bisa menghasilkan listrik, saya ulangi lagi, yaitu harus ada perubahan flux magnetik. Kalau tidak ada perubahan flux, maka tidak akan ada GGL induksi. Nah silahkan diingat-ingat ya, diingat-ingat. Jadi GGL induksi itu akan muncul jika ada perubahan flux. Kalau tidak ada perubahan flux, maka tidak akan ada listrik yang dihasilkan. Ya. Selesai. Jam ke-6 segera dimulai. 6 p.m. starts. Oke, terdengar ya bunyi belnya tadi. Baik, saya lanjutkan gitu ya. Sekarang kita ke GGL induksi. Jadi kita akan membahas ke listrik, ya, ke listrik yang dihasilkan oleh perubahan flux magnetik. Oke, saya buka ke halaman selanjutnya. Sekarang adalah GGL induksi. GGL induksi, gitu ya. GGL induksi. Jadi GGL induksi itu nanti secara matematis atau dituliskan perumusannya
Nanti adalah ini. Saya tuliskan dengan notasi epsilon ini. Nanti ini sebagai wakilan dari GGL induksi. Ini adalah sama dengan perubahan flux. Ya, jadi perubahan sebanding dengan perubahan flux gitu ya. Kemudian kalau di dalam apa namanya? Prakteknya itu kan ada banyak lilitan, maka nanti kita tambahkan sini ada N. N itu adalah banyaknya lilitan kawat. Jadi kalau misalkan ada kalian melihat pernah membongkar generator atau membongkar dinamo sepeda atau mungkin membongkar dinamo yang lain, di situ mesti ada kumparan ya, ada kumparan. Yang itu adalah kawat konduktor dililitkan pada inti besi, kemudian diletakkan di dalam medan magnet. Jadi di sekelilingnya diberi magnet tetap. Nah, maka nanti diputar sehingga menghasilkan perubahan flux. Sedangkan N itu adalah ini ya, N itu adalah banyaknya lilitan. Jadi ini epsilon, ini adalah GGL induksi. Nanti satuannya berarti volt. Kemudian ada N, banyaknya lilitan. Banyaknya lilitan. Kemudian ada flux ini. V ini adalah flux Weber tadi ya, gitu ya. Dan T ini adalah waktu. Jadi ini satuannya sekon. Jadi untuk delta V per delta T ini adalah maksudnya perubahan flux. Jadi kalau tidak ada perubahan atau perubahannya nol, maka tidak akan muncul GGL induksi gitu ya. Jadi syarat agar menghasilkan GGL induksi adalah harus ada perubahan flux ya, harus ada perubahan flux. Nah, kemudian apa maksudnya tanda negatif itu ya? Tanda negatif itu nanti berkaitan dengan arah GGL induksi. Nanti akan kita bahas di hukum Lenz ya. Jadi tanda negatif ini berkaitan dengan arah GGL induksi. Jadi tanda negatif pada persamaan itu ya berkaitan dengan arah induksi ya, atau nanti arah arus induksi ya, arah induksinya. Nanti kaitan dengan arah arus induksi itu akan kita bahas nanti detail di hukum Lenz, arah induksi. Nah ini ya, jadi arah induksi jadi nanti berkaitan dengan hukum Lenz. Oke, jadi berkaitan dengan hukum Lenz. Nanti akan kita bahas tersendiri kenapa kok muncul tanda negatif gitu ya. Oke. Ya, jadi itu adalah persamaan untuk GGL induksi gitu ya, GGL induksi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari persamaan ini ya, sekarang kita akan menguraikan persamaan GGL induksi ini. Kita uraikan GGL induksi itu ya. Jadi persamaan jadi dari epsilon sama dengan min n d delta ya, delta atau boleh juga nanti tuliskan ada dua tipe ya, ada menuliskannya seperti ini ya, atau kalau nanti nilai awal dan akhir diketahui maka pakai ini di V per delta T ya, delta itu berarti ada nanti perubahannya jelas. Kalau yang pakai diferensial ini berarti biasanya berupa fungsi waktu. Jadi ada flux akhir dikurangi flux awal per T akhir min T awal. Jadi kalau pakai delta nanti seperti ini. Jadi kita tahu nilai awal dan nilai akhirnya. Tapi kalau yang menggunakan diferensial biasanya itu berupa persamaan fungsi waktu untuk V-nya. Oke, sekarang kita akan fokus ke sini ya, fokus ke persamaannya sebelah kiri ini. Jadi ada
epsilon sama dengan min N di V per dt ya. Nah, diketahui bahwa V tadi kan sama saja dengan B kalikan A kalikan cos theta ini ya. B kalikan A kalikan cos theta. Jadi ini saya masukkan ke persamaan sebelah kirinya ini. Dia ada epsilon sama dengan min N d per dt ya, d per dt. Sebentar, ini ada yang bergabung. Oke. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Kita masukkan V-nya. V-nya adalah B A cos theta. Nah, ini ya. BA cos theta. Nah, dari dalam kurung ini kan ada 3 besaran. Ada B, ada A, ada theta, sudut. Ya. Jadi nanti ada kemungkinan BA-nya tetap, cos theta-nya berubah. Maka nanti ada 3 tipe atau 3 cara untuk bisa menghasilkan perubahan flux. Gitu ya. Jadi yang pertama dari sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan mengubah flux gitu ya. Yaitu ini yang pertama, B dan A tetap. B dan A tetap. Nah, berarti nanti kalau B dan A tetap itu bisa dikeluarkan dari diferensial ini. Jadi sehingga ini min N B A d cos theta per dt gitu ya. D cos theta per dt NBA. Nah, ini berarti theta-nya diubah, sudutnya yang diubah. Itulah yang sering digunakan. Caranya bagaimana? Dengan cara diputar di generator. Jadi kalau saya gambarkan di sini, saya gambarkan ini misalkan sebuah generator. Ya, ini ada magnetnya. Sana misalkan ada magnet batang gitu di generator. Kemudian ada satu lagi, misalnya ini untuk utara dan selatan gitu ya. Kutub utara dan kutub selatan. Ini gambaran konsep saja. Kalau realnya kan tidak semudah ini gitu ya. Lebih rumit lagi gitu ya. Ini ya. Jadi ada 2 ini, ada utara dan selatan. Kemudian ada kumparan ya. Di antaranya ada kumparan. Saya gambarkan seperti ini. Ini berarti kawat banyak itu ya. Saya gambarkan garis banyak berkali-kali ini, berarti di situ maksudnya ada kumparan. Jadi di sini ini kumparan. Nah, jadi ini ada kutubnya nanti. Nah, kumparan ini. Nah, kemudian di antara magnet ini ada medan. Jadi dari utara ini menembus ke permukaan itu. Permukaannya maksudnya di sini adalah permukaan yang dibentuk kotak ini, kotak kumparan itu ya. Nah, ini ada medan magnetnya yang diperoleh dari kutub utara ke kutub selatan. Ini adalah B. Nah, ini kan bentuk sudut terhadap permukaan. Permukaan ini misalkan gaya normalnya, arah normalnya ini. Ini ada normalnya. Jadi ada theta tadi ya, thetanya di sini. Nah, untuk mengubah theta itu kan harus diputar ini. Diputar. Nah, makanya generator itu perlu diputar agar bisa menghasilkan GGL induksi. Jadi ini adalah teknik yang paling banyak digunakan. Jadi dengan cara memutar generator untuk bisa mengubah flux, gitu ya. Nah, kecepatan putarannya adalah omega, sehingga nanti theta itu bisa diperoleh dari omega t, segera melingkar gitu ya. Jadi listrik itu sebaiknya diputar, putarannya konstan. Kalau putarannya tidak konstan, kita menggunakan persamaan gerak melingkar beraturan. Kalau tidak konstan, kan tegangannya naik turun gitu ya. Jadi dibuat sebisa mungkin kecepatan putarannya konstan agar tegangan. Walaupun nanti mungkin ditambahkan lagi stabilisator dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian persamaan tadi, dari persamaan yang ini tadi, persamaan yang ini, NBA itu, jadi nanti bisa diubah itu. Jadi ada ini ya, jadi ada GGL sama dengan min NBA di cos omega t. Theta-nya kan digantikan omega t dt, berarti nanti sini ada NBA
cos omega T, cos itu tadi sin turunannya, ini min ya, min jadinya plus nanti. Min, jadi ini ada sin omega T, kemudian turunannya omega T itu adalah omega. Nah ini, jadi NBA omega kalikan sin omega T. Kemudian di sini epsilon akan maksimal jika sin omega T sama dengan 1. Sehingga epsilon ini adalah NBA omega. Nah ini nanti akan kita bahas di listrik AC juga, listrik arus bolak-balik itu menggunakan generator ini. Jadi menggunakan sinus, berarti sinus itu kan nilainya bisa 0 bisa sampai 1 kan. Jadi nilai tegangannya sebenarnya berubah-ubah. Itu adalah listrik arus bolak-balik gitu ya. Arus bolak-balik. Kemudian masih ada lagi. Ini kan teknik yang pertama. Teknik pertama adalah berarti mengubah, yang diubah apa? Sudut putarnya. Jadi yang diubah sudut putarnya. Jadi ini theta diubah. Teknik yang pertama ini yang paling banyak digunakan. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua B dan theta tetap. B dan theta tetap berarti A berubah. Ini yang sulit mengubah luasnya ya. Luasnya diubah. Sulit juga. Jadi jarang ini digunakan. Mungkin hanya di kasus-kasus soal-soal saja gitu ya. Jadi ada di kehidupan hari-hari yang banyak yang diputar tadi. Jadi ada GGL, ini adalah N per dt tadi, ini minus ya. BA cos theta. Jadi karena B dan theta-nya tetap, berarti ini ada min N B cos theta di A per dt. Ya, jadi untuk nilai maksimumnya kan dicari yang cosnya 1 gitu ya, agar cosnya 1 berarti ini berarti ungkapan ini adalah A berubah. Ini yang sulit ya, A berubah. Nilai A-nya berubah. Nilai A-nya berubah gitu ya, nilai A-nya berubah. Nanti ada contoh kasus. Jadi contoh kasusnya biasanya untuk ini. Pada batang konduktor. Jadi ada kasus seperti ini. Ini ada hambatan. Kemudian ini ada batang konduktor. Nah, ini batang konduktornya digerakkan ke sana. Dengan kecepatan V. Nah, ini ada medan magnet. Masuk ke dalam. Nah, ya, medan magnet B masuk ke dalam. Jadi panjangnya ini misalkan panjangnya adalah L. Kemudian hambatan ini adalah R. Nah, ini kan berubah ini ya. S ini berubah. Ini adalah nggak saja DS gitu ya. Nah, padahal luas permukaannya kan kotaknya ini. Jadi luas permukaannya ini adalah S dan ini. DS itu. Jadi nanti DS kalikan L itu ya, DS kalikan L. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan, GGL itu sama dengan min N gitu ya, min N, kemudian B-nya tetap, kemudian cos theta tetap, ini dA per dt gitu ya. Jadi A-nya nanti ini berarti apa ini? Kita ambil kan nilai maksimumnya. Cos theta sama dengan 1 karena theta sama dengan 0 tegak lurus ya. Jadi B-nya tegak lurus dengan V tadi. Dengan A. Dan ini ada N B kalikan 1. Di A-nya berarti kan luasnya itu adalah S kalikan L per dt. L-nya kan tetap, panjangnya kawat tetap. Jadi ini N B L. Kemudian ada DS per dt. Nah, ds per dt ini kan perpindahan. Perpindahan ini sama dengan V. Min N BL, kemudian di sini ada V. Jadi ini adalah perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan dari batang ini. Batang ini dipindah geser ke kanan dengan kecepatan V. Jadi perpindahan terhadap waktu itu adalah jadinya kecepatan ini. Karena batangnya hanya ada 1, berarti N sama dengan
1. Berarti ini sama dengan menjadinya N-nya 1 ya. Jadi BLV jadinya. Rumusnya jadinya rumus akhirnya adalah BLV. Tanda minus ini nanti tidak perlu dimasukkan aja ke hasil akhir, biasanya tidak usah di ini, kayak itu kaitannya dengan arah arusnya nanti ya. Jadi untuk menentukan arah arusnya ini nanti kita menggunakan ini aturan tangan kanan ya. Untuk menentukan arah arusnya maka nanti ini. Jadi saya gambarkan 4 jari. Jari ini gemuk-gemuk gitu ya. Nah ini jempolnya itu. Nah ini jadi nanti jempol ini adalah arah V, kecepatan gitu ya. Kemudian banyak jari, 4 ini adalah arah dari B. Kemudian telapak ini adalah arah I-nya, arah arusnya. Sehingga kalau dari sini V-nya ke kanan, B-nya masuk ke dalam, maka arah arusnya nanti akan ke sana. Jadi ada arus listrik yang lewat ke sana, gitu ya. Itu untuk menentukan arah arusnya. Kurang 2 menit ya. Baik, sebentar berarti itu dulu. Ini saya absen. Ternyata tanpa terasa kurang 2 menit, ini masih 2 teknik ya. Nanti ada lagi 1 teknik. Tunggu sebentar, saya buka absensinya dulu ya. Jangan meninggalkan ruangan dulu. Ternyata waktunya kurang 2 menit. Mohon maaf ya, tanpa sadar ternyata kurang 2 menit saja. Keliru. Saya buka ke semester 5 ya. Tadi saya lihat ada yang join kemudian terputus. Nanti yang tahu siapa namanya tadi mohon saya diingatkan ya kalau misalkan pas di absennya belum terpanggil. Oke. Tadi saya kadang tidak terlihat nama siswanya yang terputus untuk jaringannya. Ini kelas IPA 3. IPA 3, oke. Dari Adelisa. Adelisa, kemudian Afifah. Afrilia. Kemudian ada Agnes. Alma. Emang nggak ada ya? Alia. Amanda. Alma ada, Pak. Oh, ada. Oh iya, oke. Terlihat sekarang. Amanda ada ya. Amanda. Untuk yang 12 IPA 5 tunggu sebentar ya, ini masih absen kelas 12 IPA 3 dulu. Tetap join aja enggak apa-apa. Andini, Anta Dijaya, oke. Aprilia. Rata enggak ada. Dedi Surya Malik. Dedi Surya Malik itu IPA 5 ya. Barata ada. Devi Pandum ada. Devi Pandum, kemudian Gracia Excel, Griselda, dan Ica, Kaila, Alinda. Laila enggak ada ya? Linda Muhammad Asraf enggak ada. Natazila, Nimas, kemudian tidak ada. Nuke, tidak ada. Radi, tidak ada. Rival, kemudian Risat Azalik tidak ada. Roy Satul ada. Syahrul, kemudian ada
kemudian Tekma ada, kemudian juga Andika ada, Yusril ada, Zahra Agni ada, Zahra Nisa ada. Nah baik, terima kasih untuk yang 1253. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang untuk yang 12 MIPA 5 ya. Ini masih baru pergeseran pergantian kelas. Bentar. Jadi ini saya harus geser ke ruangan dulu karena yang di 12 MIPA 5 ada 2 yang PTM, jadi saya pindah ke ruang MIPA 5 dulu. Ini tadi masih di ruang MIPA 3. Sambil menunggu teman yang lainnya yang bergabung. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu teman yang lainnya yang bergabung.